Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umum Reskiani Mardatila dengan NIM 09105802230115, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan mata kuliah metode penelitian pendidikan oleh dosen pengampu Dr. Anda Handi Ferdiansyah SPD MPD. Baik, langsung saja. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu fenomena penggunaan bahasa gaul di media sosial Instagram dan TikTok serta implikasinya terhadap penggunaan bahasa baku di kalangan Gen Z, kajian sosiolinguistik kualitatif. Baik, selanjutnya bab 1, pendahuluan bagian latar belakang. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat dari bagian latar belakang tersebut. Bahasa adalah cerminan identitas sosial dan budaya suatu masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, bahasa juga ikut berubah dan beradaptasi. Dalam era digital, terutama di media sosial seperti Instagram dan TikTok, penggunaan bahasa menjadi semakin beragam dan dinamis. Gen Z yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi menjadikan media sosial sebagai ruang utama untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Dari sinilah muncul fenomena bahasa gaul, yaitu bahasa yang mencampurkan unsur bahasa Indonesia, bahasa asing, singkatan, dan istilah khas dunia maya. Contohnya seperti kata bestie, healing, atau no debat. Fenomena bahasa gaul ini menarik dikaji karena merupakan bagian dari kajian sosiolinguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa gaul menggambarkan variasi sosial dalam konteks berbahasa dan memperlihatkan bagaimana anak muda menggunakan bahasa untuk menunjukkan identitas kelompok dan keakraban sosial. Namun, penggunaan bahasa gaul yang terlalu sering juga menimbulkan kekhawatiran karena dapat menggeser kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks formal dan akademik. Banyak generasi muda yang tanpa sadar membawa gaya bahasa media sosial ke dalam situasi resmi, seperti saat menulis tugas atau berbicara di forum akademik. Media sosial seperti Instagram dan TikTok mempercepat penyebaran bahasa gaul karena bentuk komunikasinya yang multimodal, memadukan teks, gambar, dan video. Bahasa yang digunakan di platform tersebut sering kali singkat, ekspresif, dan lebih fokus pada gaya. Akibatnya, norma kebahasaan baku bisa semakin terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana bahasa gaul terbentuk, digunakan, dan apa dampaknya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia baku di kalangan Gen Z. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian sosiolinguistik di era digital. Selanjutnya, bagian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian saya yaitu bagaimana fenomena penggunaan bahasa gaul di media sosial Instagram dan TikTok berimplikasi terhadap kemampuan berbahasa Indonesia baku di kalangan Gen Z. Selanjutnya, bagian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian sosiolinguistik khususnya dalam memahami perubahan bahasa di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk membentuk identitas dan solidaritas sosial dengan memadukan teori sosiolinguistik klasik dan modern. Penelitian ini mempertegas bahwa bahasa bersifat dinamis dan terus berubah mengikuti perkembangan sosial dan teknologi. Hasil penelitian ini juga dapat memperluas konsep variasi bahasa yang dikemukakan oleh para ahli seperti Labov, serta memperkuat teori fungsi sosial bahasa dari Holmes 2013. Bahasa gaul dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi sosial generasi muda terhadap perkembangan zaman. Kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi guru, dosen, dan
pemerhati bahasa dalam memahami dampak penggunaan bahasa gaul. Guru bahasa Indonesia dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan dengan fenomena kebahasaan saat ini. Artinya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kebakuan bahasa, tetapi juga menumbuhkan pemahaman terhadap konteks sosial yang melatar belakangi munculnya bahasa gaul. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mahasiswa dan pengguna media sosial untuk meningkatkan kesadaran berbahasa sehingga mereka mampu membedakan penggunaan bahasa yang tepat antara konteks formal dan non-formal. Penelitian ini juga bisa menjadi dasar bagi program literasi bahasa digital agar mahasiswa dapat berbahasa dengan santun dan sesuai nilai-nilai bahasa Indonesia meskipun di dunia maya. Yang ketiga, manfaat kultural dan sosial. Secara sosial dan kultural, penelitian ini mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia baku di tengah arus budaya digital. Bahasa tidak hanya alat komunikasi tetapi juga simbol identitas nasional dan jati diri bangsa. Dengan memahami fenomena bahasa gaul, generasi muda diharapkan bisa lebih bijak menggunakan bahasa di media sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai kebahasaan yang baik dan benar. Penelitian ini menegaskan bahwa menguasai bahasa baku bukan berarti menolak kreativitas, tetapi menempatkan bahasa sesuai konteksnya, kapan harus santai, kapan harus formal. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu menyusun program literasi, bahasa, dan etika berkomunikasi digital agar bahasa Indonesia tetap lestari di tengah globalisasi. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena tujuannya adalah memahami makna sosial di balik fenomena kebahasaan, bukan mengukur data secara statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dan memahami bagaimana bahasa gaul terbentuk dan digunakan di media sosial sebagai bentuk perilaku sosial gensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta kebahasaan secara sistematis dan mendalam tanpa manipulasi data. Fokusnya adalah pada makna, fungsi sosial, dan konteks penggunaan bahasa. Dengan pendekatan ini, peneliti berperan langsung dalam mengamati dan menganalisis bahasa gaul yang muncul di media sosial, kemudian mengaitkannya dengan identitas sosial dan budaya digital gensi. Selanjutnya, lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini berada di media sosial Instagram dan TikTok karena kedua platform ini menjadi ruang utama interaksi linguistik gensi. Penelitian ini tidak dilakukan di tempat fisik tetapi di ruang digital karena media sosial merupakan tempat nyata terjadinya komunikasi dan perubahan bahasa secara dinamis. Selanjutnya, bagian data dan sumber data. Di data penelitian berupa berbagai bentuk tuturan kata, frasa, kalimat, atau ekspresi yang mengandung unsur bahasa gaul dalam unggahan, komentar, dan percakapan penggunaan Instagram dan TikTok. Data juga mencangkup tanggapan dari pengguna lain karena interaksi tersebut menunjukkan persepsi dan dinamika sosial di ruang digital. Sumber data yaitu terbagi dua. Yang pertama, data primer diperoleh langsung dari observasi akun media sosial dan wawancara dengan beberapa pengguna aktif Instagram dan TikTok, dan dari kalangan gensi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik portrait sampling, yaitu berdasarkan tingkat keaktifan dan kemampuan mereka memahami bahasa yang digunakan. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari sebagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasa gaul dan sosiolinguistik digital.
Selanjutnya, bagian teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi daring. Peneliti mengamati langsung aktivitas pengguna di media sosial, terutama pada unggahan dan komentar yang mengandung bahasa gaul. Tujuannya untuk mengetahui konteks penggunaan, tujuan, penutur, dan tanggapan audiens. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara dilakukan kepada informan dari kalangan generasi Gen Z untuk menggali alasan, pandangan, dan persepsi mereka terhadap bahasa gaul. Wawancara semi terstruktur memberi keleluasaan bagi informan untuk menjelaskan secara terbuka. Yang ketiga, dokumentasi digital. Peneliti mengumpulkan tangkapan layar atau screenshot dari unggahan atau komentar di media sosial yang relevan dengan penelitian. Semua data dijaga kerahasiaannya sesuai etika penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman 1994 yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, redukasi data, menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkan berdasarkan tema, fungsi, dan konteks sosialnya. Yang kedua, penyajian data, menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan agar pola kebahasaan dapat terlihat secara jelas dan terstruktur. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, menafsirkan makna sosial dari penggunaan bahasa gaul serta memverifikasi hasil analisis agar kesimpulan yang diambil tetap valid dan konsisten dengan data. Baik, itulah tadi yang saya paparkan adalah singkatan dari proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.